Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Dia Ayu Pemukir dari kelas 2A Prodi PGSD. Nah, di sini aku mau ngapain sih? Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah ejaan di Indonesia. Bagaimana sih sejarahnya? Mari kita belajar bersama-sama yuk. Nah, di sini ada pengertian. Apa sih pengertian ejaan? Yaitu menurut KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan seterusnya dalam bentuk tulisan, yaitu huruf-huruf seperti penggunaan tanda baca. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai saranannya. Batas tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Kalau mengeja itu apa sih? Nah, mengeja adalah kegiatan menghafalkan huruf, suku kata, atau kata. Sedangkan ejaan, suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dan sekedar masalah penghafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Nah, kita masuk dalam subbab yang pertama, yaitu dari Fans Opposition, yaitu menggagaskan ejaan ini pada tahun 1901 dalam bukunya yang berjudul Kitab Logat Melaju. Dan buku tersebut dianggap sebagai pedoman tata bahasa dan penulisan bahasa Melayu Hindia Belanda, sehingga bahasa Melayu dapat dimengerti orang Belanda dan Eropa lainnya. Hal ini dikarenakan bahasa Melayu sebelumnya ditulis dalam huruf Jawi atau huruf Arab tanpa tanda baca. Jadi, ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata dalam bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda dan Eropa yang menggunakan huruf Latin. Mengenai sang penggagas sendiri, dari Charles Adrian dan Fans Opposition adalah seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang lahir di Solo, Sumatera Barat pada tanggal 31 Desember 1854, yaitu beberapa perbedaan ejaan Fans Opposition jika dibandingkan dengan ejaan bahasa Indonesia. Sekarang adalah kita bahas ya. Nah, penulisan huruf TJ yang dibaca C bukan C, TJ. Contoh pada kata candi itu pakai C, akan ditulis menjadi Tacandi, TCANDI, candi. Penulisan huruf DC yang dibaca J, DJ, J yang dibaca J. Contoh pada kalimat jalan akan ditulis menjadi dalan. Nah, penggunaan ejaan ini sendiri digantikan oleh ejaan Suwandi pada tahun 1947. Selanjutnya ada ejaan Republik. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Suwandi karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu Fans Opposition yang mulai berlaku sejak tahun 1901 yang kita udah bahas sebelumnya. Terdapat beberapa ciri penanda lingual dan ejaan Suwandi, yaitu pengganti huruf OE menjadi U, bunyi sentak ditulis dengan K, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Tidak dibedakan antara penulisan D sebagai awal dan sebagai kata depan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas dari ejaan pembaruan atau ejaan Duposka, adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijonodan Eka Topo dengan mengikuti saran ahli bahasa dan Cekoslowakia Zorika Duposka yang menginginkan ejaan baru bahasa Indonesia harus mengikuti alfabet Ceko pada tahun 1957. Sebagai hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, tetapi sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Ejaan sebelumnya ini adalah ejaan Republik atau yang kita sudah bahas yang tadi adalah ejaan Suwandi.
Dan ejaan setelah ini adalah ejaan Melindo 1959 batal diresmikan. Ejaan baru atau ejaan LBK atau yang kita sebut sebagai Lembaga Bahasa dan Kesusastraan 1967 dan ejaan yang disempurnakan sejak 1972. Nah, yang selanjutnya kita bahas dari ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama Ejaan Bahasa Melayu Indonesia atau Melindo 1959 sebagai hasil upaya penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Sistem ini tidak pernah sampai diterapkan. Hal yang berbeda ialah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TC seperti pada kata tinta, tinta diganti dengan C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti nyonya, nyonya diganti dengan huruf NJ yang sebagai sekali masih baru. Dalam ejaan pembaruan, kedua gabungan konsonan itu diganti dengan kata TS dan N. Yang sekarang kita akan membahas dari ejaan baru atau ejaan LBK, yaitu Lembaga Bahasa dan Kesusastraan Pendahulu Pusat Bahasa. Adalah ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1967. Ejaan ini adalah kelanjutan dari ejaan Melindo yang kita udah bahas sebelumnya. Anggota pelaksana pun selain dari panitia LBK juga beranggotakan panitia dari Malaysia. Ejaan ini tidak memiliki banyak perubahan dengan EYD kecuali pada perincian kaidah saja. Gabungan panitia yang diketuai oleh Anton M. Mulyono saat ini berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Ejaan ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangun Pranoto dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062 atau 67 tanggal 19 September 1967. Perubahan yang terjadi pada ejaan baru atau ejaan LBK antara lain ya kita beri contoh ya, yaitu huruf TJ diganti dengan C, 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 J diganti dengan Y, NJ diganti dengan NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Yang kedua adalah huruf asing yaitu Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pemakaian yang sangat produktif. Ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, atau yang disebut dengan EYD 1972-2015. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Mashuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Suwandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan bahasa Indonesia ini yang disempurnakan mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada 1987 dan 2009. Nah, kita sudah ada di subbab terakhir, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang, yang kita pakai bahasa untuk berbicara sekarang, yaitu ejaan masa sekarang 2015 sampai sekarang. Yaitu pemerintahan terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Yaitu pasalnya pemerintahan meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan bahasa Indonesia ini diresmikan pada 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, itu semua yang bisa saya jelaskan dari subbab materi sejarah ejaan di Indonesia ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafin. Jangan lupa follow dan subscribe teman-teman. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.